Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk melakukan presentasi mengenai GUI, Graphical Unit Interface dasar, dengan AWT, Abstract Windowing Toolkit. Boleh di next, Kang Azra ya. Terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampu pemrograman berbasis objek Bapak Taufik Ridwan STMT dan teman-teman sekalian, izin memperkenalkan presenter pada pertemuan kali ini. Ada Hilalia Nur Agustin dengan NIM 1908893, saya sendiri Laila Fajrianti 1900621, Muhammad Azra Fajriansyah dengan NIM 1900707, Nur Indah Nopriska Rizaldi dengan NIM 1903533, dan Ratu Mega Nurul Wardah dengan NIM 1909685. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian GUI oleh Teh Hilalia Nur Agustin. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk menjelaskan pengertian GUI. Apa itu GUI? Yaitu Graphical Unit Interface, yang merupakan pemrograman dengan bahasa Java untuk mengendalikan fungsi-fungsi atau software dalam mendukung dan memanajemen antarmuka berbasis grafis. Nah, komponen yang terdapat pada GUI ini bisa berupa button, text field, text area, list box, dan lain-lain. Nah, pengertian GUI secara umum yaitu interaksi yang dapat dilaksanakan oleh user melalui menu dan icon yang diperlihatkan dalam bentuk grafik. Nah, tujuannya ini adalah untuk memudahkan user menggunakan program yang dibuat tersebut. Bisa di next. Nah, elemen GUI yang pertama yaitu terdapat kontainer dan komponen. Nah, kontainer ini digunakan untuk meletakkan komponen dalam sebuah layout. Nah, sedangkan komponen adalah elemen dasar dari entitas GUI. Yang bisa kita ibaratkan, elemen GUI kontainer ini merupakan wadah, dan sedangkan komponen itu berupa isi. Nah, yang selanjutnya itu setiap tampilan GUI memiliki top level container. Yang pertama itu ada frame, yang dimana frame ini merupakan top level container yang sering digunakan, yaitu ada frame, dialog, dan applet. Dan yang kedua ini ada panel yang berupa partition, yang dimana panel ini merupakan secondary container. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen. Komponen yaitu terdapat label, text field, dan button. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Teh Hilalia yang sudah menjelaskan pengertian dan elemen GUI secara umum. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai AWT oleh Teh Ratu Mega Nurul Wardah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AWT atau Abstract Windowing Toolkit. Abstract Windowing Toolkit atau AWT atau yang bisa disebut juga Another Windowing Toolkit adalah pustaka windowing bertujuan umum dan multiplatform serta menyediakan sejumlah kelas untuk membuat GUI di Java. Dengan AWT dapat membuat window, menggambar, manipulasi gambar, dan komponen seperti button, scroll bar, checkbox, text field, dan menu pull-down. Nah, AWT ini merupakan produk pertama GUI dari versi JDK 1.0. Awalnya itu memiliki 12 package yang dari masing-masing package tersebut terdapat 370 kelas. Nah, untuk saat ini dua package yang masih digunakan yaitu Java AWT dan Java AWT Event. AWT ini mendukung penggunaan kursor atau mouse. Nah, untuk 10 package sisa dari 12 package tadi diubah menjadi Swing. Nah, Swing ini merupakan produk inovasi AWT yang memperbaiki dan mengganti beberapa atau banyak komponen pada AWT. Nah, bedanya Swing dengan AWT ini adalah bentuk komponen-komponen dari kelas Swing sama bentuknya pada semua platform atau sistem operasi. Selanjutnya.
Nah, di sini ada fasilitas package Java AWT. Yang pertama yaitu pengaturan tata letak atau layout manajemen komponen dalam suatu kontainer. Yang kedua yaitu mendukung event handling, yaitu mekanisme pendeteksian event dan penentuan respon yang akan diberikan ketika pengguna atau user mengakses komponen tersebut. Yang terakhir yaitu manipulasi grafis dari komponen seperti font, warna, icon, dan sebagainya. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Ratu Mega Nurul Wardah yang sudah menjelaskan AWT ya dan fasilitasnya. Selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen AWT oleh Kang Azra Fajriansyah. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai komponen AWT. Nah, komponen ini merupakan sebuah objek yang ditampilkan pada konsol dan juga berinteraksi secara langsung dengan user ya. Nah, tentu saja karena di sini mengenai AWT, jadi yang dijelaskan itu mengenai objek tentang AWT. Nah, yang pertama itu ada yang namanya button. Nah, button ini merupakan kelas yang digunakan untuk memasang sebuah tombol pada window kita. Bentuk umum penggunaan button ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada button, lalu nama objek, sama dengan new button, lalu teks dari buttonnya. Misalnya bisa berupa OK atau cancel dan sebagainya. Lalu yang kedua ada label. Nah, label ini adalah kelas pada Java yang digunakan untuk menampilkan sebuah teks pada window. Bentuk umum penggunaan label adalah sebagai berikut. Nah, kurang lebih label ini sama ya seperti button, bedanya yang button jadi label. Nah, misalnya ini label lalu nama objek sama dengan new label. Lalu di sini kita bisa isi dari teksnya ya. Nah, selain itu ada juga yang namanya checkbox. Nah, checkbox ini adalah tombol berbentuk kotak yang dapat dicek atau di-uncheck. Selanjutnya ada list. Nah, list ini untuk menyajikan beberapa pilihan teks dalam suatu daftar yang dapat di-scroll atau gulung. Jadi teks tersebut itu bisa di-scroll ke atas atau ke bawah. Lalu selanjutnya ada choice. Choice ini merupakan menu yang terdiri dari beberapa pilihan. Lalu ada panel. Panel ini menyediakan space untuk meletakkan komponen atau panel lainnya. Selanjutnya ada scroll bar. Scroll bar ini untuk memilih nilai dalam range tertentu. Dan ada juga yang namanya text area. Text area ini untuk menampilkan teks multiline dan dapat diedit. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan secara lebih rincinya gitu, termasuk dari bagaimana pemrograman untuk tiap komponennya ini. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai program sederhana menggunakan AWT ini. Nah, jika kita lihat di sini bahwasannya outputnya itu kita dapat menghasilkan sebuah program baru gitu, yang mana nanti ada pilihan minimize, full screen ataupun exit. Nah, di sini ada yang pertama itu import Java AWT. Nah, karena ini merupakan program yang menggunakan AWT, maka di sini menggunakan Java AWT. Lalu dalam membuat sebuah output seperti ini, program seperti ini, ada yang paling pertama itu dinamakan frame. Jadi frame ini untuk si dalam membuat window ini membutuhkan yang namanya frame. Nah, di sini frame, nama objek frame-nya itu win, sama dengan new frame. Nah, title di sini adalah coba AWT. Nah, seperti yang kita lihat di sini nama programnya coba AWT. Lalu dalam window ini tuh kita bisa men-setting dari ukuran window tersebut.
yang mana di sini menggunakan lebarnya 300, sini lebar 300, dan height atau tingginya yaitu 200. Nah, karena ini lebar dan tingginya berupa di dalam program komputer atau PC, maka di sini lebar dan tingginya berupa pixel. Lalu untuk menampilkan si output ini digunakan yaitu win.show. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kang Azra Fajriansyah yang telah menjelaskan komponen-komponen AWT dan demonstrasinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh program GUI dasar menggunakan AWT yang akan didemonstrasikan langsung oleh Teh Nur Indah Nopriska Rizaldi. Oke, dipersilahkan Teh Nur Indah. Ya, izin kepada moderator, saya mau share screen ya. Ya, yang pertama ini kita di baris 1 ada import java.awt karena di sini kita akan membuat GUI dasar menggunakan AWT. Selanjutnya nanti kita akan menampilkan sebuah frame dalam interface, maka di sini tulis class main extend frame. Lalu yang pertama kita akan mendefinisikan sebuah komponen. Kita tentukan dulu komponen apa yang mau kita gunakan. Kita memilih beberapa komponen. Komponen yang tadi telah disebutkan itu ada button, list, choice, checkbox, text field, text area, scroll bar, dan label. Bisa kita coba semua di sini, kita masukkan ke definisi komponen. Mengapa di sini ada scroll bar 2? Karena kita akan mencoba scroll bar versi horizontal atau ke atas bawah dan secara vertikal. Sorry, terbalik. Scroll bar secara horizontal kanan kiri dan scroll bar secara vertikal atas bawah. Lalu ada label di sini untuk memasukkan judul. Lalu selanjutnya ada panel. Panel di sini fungsinya untuk mengatur tata letak dari sebuah komponen. Di sini kita buat 2 panel yang nanti akan kita set panel itu. Selanjutnya kita buat konstruktor dengan cara public main string title lalu super title. Lalu kita akan menciptakan elemen. Yang pertama ada elemen button. Di elemen button, biasa kita ada button tuh 2, yaitu OK dan cancel. Kita bisa tulis di sini, button OK, deskripsinya ketika kita mengklik button, maka ada tampilan OK. Lalu yang kedua, button cancel. Ketika kita klik button cancel, yang ditampilkan adalah cancel. Lalu yang kedua, ada pilihan atau choice. Di sini kita bisa memasukkan prodi, pilihan prodi, kita masukkan ada 4. Memasukkannya dengan cara choice.add_item. Yang pertama ada prodi PGSD, lalu choice_add_item PGPAUD, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada checkbox. Di sini checkbox biasanya kita adalah kolom untuk memasukkan satu pilihan. Kita bisa masukkan di sini setuju, kurang setuju, dan tidak setuju dengan cara memasukkan checkbox. Kita klik dulu, kita tulis dulu mau berapa baris kita membuat checkbox. Kita buat 3. Yang pertama kita definisikan checkbox yang pertama berisi tampilan setuju. Lalu checkbox yang kedua kita beri tampilan kurang setuju, dan checkbox yang ketiga yaitu tidak setuju. Yang keempat ada list. List di sini untuk masukkan tampilan berupa pilihan. Di sini kita bisa deskripsikan, kita masukkan saja 3. 3 di sini adalah tampilan yang akan ada di layar. Jadi, di sini kan kita menampilkan 5 bahasa pemrograman, diantaranya ada Java, C++, Pascal, Visual Basic, dan Modula. Nah, di antara kelima list ini nanti akan ada 3 yang tampil di interface dari user. Dan 2 lainnya tidak tertampil, namun bisa ditampilkan dengan cara user menggunakan komponen scroll, seperti itu. Lalu yang kelima ada text field. Text field di sini adalah kolom teks yang bisa user isi. Di sini kita masukkan 15. 15 itu adalah baris ke bawah.
Jadi nanti akan menampilkan sebuah kotak yang baris ke bawahnya itu maksimal adalah 15. Lalu yang keenam kita buat text area. Text area di sini adalah kolom untuk user bisa melihat teks. Di sini kita edit agar teks yang di dalam text area itu tidak bisa diedit oleh user. Kita masukkan dulu text area. 6 itu adalah jumlah kolom dan 30 adalah jumlah baris. Di sini kita set aja teks yang ditampilkan dalam text area tidak bisa diedit. Di sini ada garis miring N atau yang seperti kita ketahui ini adalah kolom untuk enter atau memisahkan baris. Kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketujuh ada scroll bar. Seperti yang tadi telah dikatakan, kita akan membuat 2 scroll bar. Kita akan mencoba 2. Yang pertama ada scroll bar horizontal. Di sini, ini angka 0, 5, 0, 100 itu adalah tampilan pengaturan. Seperti itu. Jadi yang 0 itu tampilan untuk value, lalu yang 5 itu adalah visible, lalu yang 0 itu adalah minimum, dan 100 itu maksimum. Kita definisikan scroll 1 horizontal dan scroll 2 vertikal. Lalu yang ke-8 ada label. Label di sini adalah judul. Di sini kita masukkan aja judul dengan nama contoh berbagai komponen GUI. Lalu yang ke-9, untuk mengatur tata letak dari beberapa komponen tersebut, kita menggunakan bantuan dari sebuah panel. Kita definisikan panel 1, panel 2, dan button panel. Kita set layout-nya. Yang pertama ada label atau judul. Kita set yang pertama itu adalah X atau tampilan secara horizontal. Dan yang kedua itu Y atau tampilan secara vertikal, tata letak secara vertikal. 250 itu adalah lebar dan 25 itu adalah tinggi. Sebentar dicek dulu. Ya, benar. 25 itu adalah tingginya. Kita buat label dengan aturan 50, 45, 225. Lalu panel 1 kita set juga sama seperti ini yang tertera di layar, lalu panel 2 juga deskripsinya ada di layar, dan button panel kita set seperti yang ada di layar. Cara setnya itu cukup kita tulis apa yang mau kita set. Di sini contohnya panel 1, panel 2, label, lalu dot set bound. Lalu selanjutnya kita menempatkan komponen ke dalam panel. Karena tadi kita telah memberikan ruangan di tampilan frame atau window, ruangan pertama ada di sebelah kiri dan ruangan kedua ada di sebelah kanan. Apa saja yang mau kita masukkan ke dalam ruangan sebelah kiri atau panel 1? Kita masukkan di sini ada text field, choice, checkbox 1, 2, 3, lalu juga kita masukkan list. Dan yang kedua itu ada panel 2, kita masukkan text area, scroll 1, dan scroll 2. Lalu yang ketiga ada button panel. Kita masukkan juga, kita masukkan yang termasuk ke dalam button panel itu, tadi ada 2 tombol yang telah kita buat, yaitu tombol OK dan tombol cancel. Lalu selanjutnya setelah kita membuat grup, kita masukkan di sini dengan cara this add label, this add panel 1, this add panel 2, dan this add button panel. Setelah itu kita tutup. Kita panggil semuanya karena itu semua yang tadi kita buat itu dalam satu frame, maka kita buat di sini public static void main string argue, terus frame F, yaitu new main, kita kasih title atau judul di atas sebuah window dengan nama bebas ya, namanya di sini kita namakan demo komponen AWT. Lalu kita buat pack-nya dan size, di sini tingginya adalah 300 dan lebarnya 600 karena tadi kita ngebuat 2 kolom, yaitu kanan dan kiri. Selanjutnya kita ketik fshow untuk menampilkan hasil dari user interface. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa lihat
ada tampilan yang berada di kiri atau panel 1 dan yang ada di kanan. Nah, yang di atas ini demo komponen AWT, ya, yang demo komponen AWT itu adalah title. Selanjutnya, contoh berbagai komponen GUI itu adalah label. Lalu ini yang ada seperti kolom isian itu adalah text field yang seperti ya ini bisa kita ketik. Lalu ini adalah text choice atau choice. Nah, ini yang seperti kita bisa lihat, bisa kita pilih. Ya, seperti itu. Terus lalu ada checkbox. Ada kurang setuju, setuju, dan tidak setuju. Bisa kita klik. Lalu ada list. List di sini yang seperti kita lihat tadi kita menampilkan hanya 3 dan 2 diantaranya bisa kita scroll. Seperti itu. Lalu di sini ada text area. Teks yang ditampilkan tidak bisa diedit. Kita bisa scroll secara horizontal. Ya, lalu ada scroll bar. Kita membuat 2, yang ke kanan ke kiri dan ke atas bawah, vertikal horizontal. Selanjutnya di paling bawah ada button. Sini kita telah mengatur button OK dan button cancel. Ya, seperti itu dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih penjelasan dari demonstrasi GUI AWT ini ya. Dari pembahasan dari presenter semuanya dapat kita ketahui bahwa GUI ini berbeda dengan tampilan pemrograman yang sebelumnya kita gunakan ya, hitam putih, statis, tanpa menggunakan kursor ya ataupun mouse. GUI ini merupakan pemrograman bahasa Java untuk mengendalikan fungsi grafik untuk memudahkan user dalam berinteraksi dengan software. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengingat GUI ya, tadi Teh Indah nyebutnya GUI ataupun GUI dengan dasar AWT sebagai pembahasan yang cukup baru dari materi pemrograman berbasis objek. Semoga ada manfaat yang didapatkan dari presentasi kali ini. Mohon maaf atas berbagai kekurangannya. Terima kasih atas atensi dari teman-teman dan Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.